karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan kita masih membahas tentang bab qasrul amal, memendekkan angan-angan dunia, wa dzikrul maut, dan mengingat kematian. Kita sudah sampai pada hadis 575, wa anhu radhiyallahu anhu, dan dari beliau yaitu Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah qala, bersabda, ma haqqu mri'in, tidaklah berhak seseorang muslimin yang Islam, lahu syai'un, yang dia memiliki sesuatu yaitu harta, yusifihi, yang dia akan berwasiat padanya. Tidak berhak apa? Yabitu, dia bermalam, lailataini, 2 malam, illa, kecuali, wa wasiyatuhu, wasiatnya tersebut, maktubatun, sudah tertulis, yaitu dipersaksikan, indahu, di hadapan dia. Hadis muttafaqun alaih, dan ini adalah lafal Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini maksudnya adalah seyogianya seorang muslim yang memiliki harta, dia memberikan wasiat terhadap harta yang dia miliki tersebut. Tetapi memang wasiat itu sifatnya tidak wajib. Wasiat sifatnya adalah sunnah. Apabila dia ingin memberikan sedekah atau infak atau apapun yang berkaitan dengan masalah harta yang dia miliki, seyogianya dia tulis wasiat. Kenapa? Karena dia tidak tahu kapan dia mati. Dia berangan-angan ingin mensedekahkan sebagian hartanya, misalnya untuk pesantren, untuk masjid, atau untuk apa ya. Tapi gara-gara dia tidak segera menulis wasiat itu, akhirnya dia keburu mati, sehingga apa yang dia ingin wasiatkan jadi gagal. Nah, maka maksud hadis ini adalah orang muslim hendaknya senantiasa waspada, kapan dia mati harus siap. Karena bisa jadi kita mati nanti malam, bisa jadi kita mati besok hari, bisa jadi kita mati setelah 2 hari kemudian, masing-masing kita tidak ngerti. Itu maksud hadis ini. Dan hukum wasiat sendiri ada 2 macam. Yang pertama, apabila wasiat itu berkaitan dengan kewajiban-kewajiban dia, misalnya hutang, maka wasiat sifatnya adalah wajib. Ya. Kita punya hutang 5 juta misalnya, belum bisa melunasi sampai hari ini. Nah, ditulis, saya punya hutang kepada fulan 5 juta. Dipersaksikan kepada istrinya, ini saya punya hutang. Ya, nanti kalau saya mati, maka ketahuilah ini adalah hutang yang saya belum lunasi. Ini hukumnya wajib ya, karena apa? Berkaitan dengan kewajiban dia. Adapun kalau berkaitan dengan sedekah yang merupakan sunnah bagi dia untuk melakukan hal tersebut, tidak wajib dia melakukan sedekah tersebut atau wakaf tersebut, maka menulis wasiat ini hukumnya adalah sunnah, tidak sampai kepada wajib. Nah, di sini Nabi mengatakan lailatain, 2 malam. Artinya diberi kesempatan 2 malam tidak menulis wasiat. Kenapa? Ya namanya manusia punya kesibukan-kesibukan. Sehingga kesibukan-kesibukan untuk diselesaikan mungkin dia butuh 2 malam. 2 malam ya, maka pantas kalau selama 2 malam itu belum menulis wasiat. Ditunda sampai 2 malam. 2 malam lebih jangan. Kemudian di sini disebutkan maktubah, wasiatnya tertulis. Tertulis ini menurut para ulama maksudnya dipersaksikan. Karena biasanya zaman dulu ketika suatu wasiat tertulis, itu kemudian apa? Dipersaksikan. Dan memang kalau wasiat tertulis saja tanpa dipersaksikan, itu bisa menimbulkan ketidakyakinan terhadap wasiat tadi. Karena namanya tulisan, mungkin sudah kita tanda tangani, tapi bisa jadi orang mengatakan ini hanya surat palsu. Berbeda kalau sudah kita persaksikan, ya, saksikan 2 orang. Nah, maka 2 orang mengetahui betul-betul ini adalah wasiat kita yang saya tuliskan. Maka nanti pasti akan terlaksana wasiat tersebut. Fi riwayat Muslim, dalam satu riwayat Imam Muslim, yabitu thalatha layalin, dia tidak berhak bermalam selama 3 malam, sementara wasiatnya belum ditulis olehnya. Qala Ibnu Umar mengatakan, ma marat alayya lailatun, tidaklah lewat kepada saya 1 malam. Mungdu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dzalik, sejak saya mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan hal tersebut, illa wa indi wasiyati, kecuali pada saya sudah ada wasiat saya. Jadi sudah tertulis dan sudah dipersaksikan oleh Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Nah, hadis yang tadi mengatakan 2 malam, sementara di sini mengatakan 3 malam. Sama-sama hadisnya sahih. Para ulama mengatakan
disebutkannya 2, kemudian disebutkannya 3, ini menunjukkan bukan betul-betul pembatasan ya. Artinya seseorang itu ya kalau kesibukannya banyak, maka dia dikasih kelonggaran waktu lebih 3 hari atau berapa hari ya, sesuai dengan kesibukan yang dia lakukan. Nah, begitu kesibukan sudah selesai, segera tulis wasiatnya, jangan ditunda-tunda terus. Karena kalau ditunda-tunda terus, akhirnya nanti kita mati belum sempat berwasiat. Nah, maka bagus kalau seseorang itu menulis ya, misalkan harta yang dimiliki 1, 2, 3, 4. Nah, wasiatnya apa? Harta saya yang ini tanah ini nanti kalau saya mati nanti diwakafkan untuk pesantren misalnya. Nih. Dan wasiat ada aturannya, maksimal hanya sepertiga dari harta yang dimiliki, tidak boleh lebih. Kita lanjutkan hadis 576. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala khattan nabiyyu, telah menggaris Nabi sallallahu alaihi wasallam khututan, beberapa garis, faqala, lalu beliau mengatakan hadzal insan, ini adalah manusia, wa hadza ajaluh, sementara ini adalah ajalnya, matinya. Fa bainama huwa kadzalik, maka tatkala dia dalam kondisi seperti itu, irja al khattul aqrab, tiba-tiba datanglah baris yang terdekat, yaitu kematian yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Bukhari. Hadis ini lebih jelasnya kita baca hadis setelahnya karena kalimatnya lebih jelas. Hadis 577. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala khattan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah menggaris khattan murabba', satu garis kotak, segi empatnya kotak. Wa khatta, dan beliau menggaris khattan fil wasati, satu garis lagi di tengah kotak tadi. Kharijan minhu, kemudian keluar menembus dari kotak tadi. Wa khatta khutatan sigharan, lalu beliau menggaris beberapa garis kecil-kecil. Ila hadzal ladzi fil wasat, menghadap kepada garis yang ada di tengah tadi. Min janibihi alladzi fil wasat, dari bagian sampingnya yang ada di tengah. Faqala, lalu Nabi menjelaskan, hadzal insan, garis ini adalah manusia. Wa hadza ajaluhu, adapun kotak ini adalah usianya. Muhitan bihi, sudah meliputi dia, ya, kematiannya sudah meliputi dia. Au qala qad ahata bihi, atau Nabi mengatakan sungguh telah meliputi dia. Wa hadzal ladzi huwa kharijun, adapun garis yang keluar itu adalah amaluhu, cita-citanya, melebihi dari batas usianya. Wa hadhil khutatus shighar, adapun baris-baris yang kecil itu adalah al-a'radu, ya, kondisi-kondisi musibah, kondisi-kondisi yang menimpa dia. Fa in akhta'ahu hadza, kalau meleset darinya satu kondisi yang ini, nahasyahu hadza, maka akan mencabik dia kondisi yang berikutnya. Wa in akhta'ahu hadza, kalau meleset darinya satu kondisi yang berikutnya tadi, nahasyahu hadza, maka akan mencabik dia kondisi yang lainnya lagi. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Nah, hadis ini perlu ada gambaran, dan gambarannya diperselisihkan oleh para ulama. Tetapi Imam Nawawi menggambarkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin gambaran yang paling sahih menurut para ulama, yaitu wahadhihi suratuhu. Inilah gambarnya apa yang ditulis oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Nah, saya tampilkan di sini gambarnya. Ya. Ini garis yang ada di tengah. Ini adalah manusia. Manusia itu terlingkupi oleh kotak ini. Ini kotak usia dia. Artinya dia tidak akan bisa lepas dari ketetapan ajal yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan seseorang ditetapkan usia 50 tahun, dia pengen usia 60, nggak bisa. Kenapa? Sudah terliputi. Ya. Mau keluar nggak bisa. Kenapa? Sudah apa? Tertutup dalam kotak tadi. Nah, tetapi manusia ini angan-angannya keluar dari batas usianya. Usianya 50 tahun, tapi angan-angannya jauh ke depan sampai 100 tahun. Jadi angan-angan manusia memang sifatnya begitu. Ya. Dan ini adalah satu sunnatullah. Allah memang menciptakan manusia punya angan-angan yang tinggi begitu. Dan ini adalah sesuatu yang masuk akal seperti itu. Karena kalau tidak ada angan-angan yang tinggi, nanti manusia semuanya tidak ada yang mau bekerja. Ya. Anggaplah semua kita menganggap besok saya mati. Ya, kita tidak akan bekerja. Kenapa? Karena sudah tahu bahwa besok akan mati. Tapi kita tidak tahu kapan kita mati, sehingga kita bekerja lagi, mencari nafkah lagi, mencari ma'isyah lagi. Menganggap kita masih bisa memiliki anak 10 lagi, atau memiliki istri 4 lagi. Ya.
Sehingga masih ada usaha untuk apa namanya, mengumpulkan, harta, kemudian apa, mengembangkan bisnisnya dan sebagainya. Nah, itu cita-cita yang, melampaui batas usianya. Sementara garis-garis kecil-kecil ini adalah musibah-musibah yang pasti dialami oleh manusia. Terkena musibah tabrakan, ternyata nggak mati. Oke lah, musibah berikutnya lagi, ada kelaparan, tapi ternyata juga nggak mati. Musibah lagi apa? Gempa, ya ternyata dia juga nggak mati. Ada lagi musibah tsunami, dia mengalami, tapi ternyata nggak mati. Tapi begitu sudah sampai pada masa ajalnya di sini, dia tidak akan bisa lepas sama sekali. Meskipun dia tidur di atas tempat tidur, nggak ada musibah apapun, tapi ajal sudah datang, pasti dia akan mati juga. Nah, itulah gambaran manusia, sehingga maksud hadis ini adalah, marilah manusia, kita orang-orang muslim ini selalu siap untuk mati. Ya, kapanpun juga kita pasti mati, terserah dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah ditentukan usia 40, nggak bisa nambah lagi jadi 41, nggak bisa. Ditentukan usia 50, nggak bisa nambah lagi setengah tahun, nggak bisa. 50 setengah, nggak bisa. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ. Masing-masing umat memiliki ajal, yaitu waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kapan ketentuan matinya. Fa idza jaa ajaluhum, kalau sudah datang ajal mereka, la yastakhiruna sa'ah, mereka tidak bisa minta mundur sesaat saja. Wa la yastaqdimun, juga tidak bisa minta dimajukan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis yang kita baca ini tadi, kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, perawi hadis ini adalah Abdullah bin Mas'ud. Dia sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ahli tafsir, sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu adalah ahli tafsir. Ibnu Mas'ud lebih tua dibandingkan Ibnu Abbas. Nah, sehingga bisa kita katakan bahwa Ibnu Abbas ini ahli tafsir di antara pemuda-pemuda sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sementara Ibnu Mas'ud ini ahli tafsir dari kalangan sahabat-sahabat yang lebih tua lagi, ya. Memang Ibnu Mas'ud tidak terlalu tua seperti Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, tidak, ya. Tapi usianya di atas daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dan Ibnu Mas'ud ini salah satu dari sahabat-sahabat Nabi yang ahli qiraah Al-Quran. Sebagaimana sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, "Khudul Qur'an min arba'." Ambillah Al-Quran dari 4 orang. Siapa 4 orang itu? Beliau kemudian sebutkan, ternyata yang pertama kali adalah Ibnu Mas'ud. Beliau mengatakan, "Min ibni Mas'ud," dari Ibnu Mas'ud, dia ahli Quran. Dari Ubay bin Ka'ab, dari Mu'ad bin Jabal, dari Salim Maula Abi Hudzaifah radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, ini biografi siapa? Ibnu Mas'ud. Faedah berikutnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggaris. Setelah beliau menggaris, membuat gambar, ya, kemudian beliau menjelaskan. Nah, ini salah satu contoh bagaimana cara pengajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pakai peraga. Okay. Nah, maka mengajar dengan alat peraga supaya orang lebih paham apa yang disampaikan, ini sesuatu yang baik. Dan kalau dia melakukannya dengan niatan mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di situ ada pahala tersendiri karena dia mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faedah berikutnya, beliau mengatakan, wahadzal ladzi huwa kharij amaluhu. Garis yang keluar itu adalah cita-cita manusia. Jadi manusia itu cita-citanya selalu tinggi begitu. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, qalbus syaikhi, hatinya orang yang tua, syabun, masih muda, ala hubbi thnatain, dalam mencintai 2 hal. Pertama, hubbil aish, masih cinta hidup sehingga tidak mau mati. Bahkan kalau kita didatangi malaikat maut, masing-masing kita disuruh milih, ya, pilih mati sekarang atau kapan-kapan, pasti kita akan mengatakan apa? Mati kapan-kapan, jangan sekarang. Wal mali, demikian juga mencintai harta. Dengan bukti sudah kaya, pasti masih mengembangkan hartanya. Tidak mau berhenti sampai di situ. Dia pengen lebih berkembang lagi, pengen lagi buka bisnis yang lainnya lagi. Nah, memang seperti itulah manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagi orang beriman nggak ada masalah, karena cita-cita yang seperti itu
itu dalam rangka untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, mengembangkan bisnis di sana di sini. Tujuannya adalah supaya bisa membangun masjid, supaya bisa membangun pesantren, supaya bisa memberikan tanah wakaf untuk pesantren dan sebagainya. Nah, cita-citanya bagus, meskipun itu zahirnya mengumpulkan dunia, tetapi hakikatnya untuk mendapatkan atau mengumpulkan pahala-pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis 578. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, badiru, bersegeralah, bil a'mali, dengan amal-amal, yaitu amal-amal saleh, sab'an, sebelum 7 perkara. Hal tantazirun, tidaklah kalian menunggu, illa faqran mungsia, kecuali fakir yang menyebabkan orang lupa. Au ghina, atau kaya mudghiya, yang menyebabkan melampaui batas. Au marada, atau sakit mufsida, yang merusak, yaitu merusak tubuh manusia. Au harama, atau pikun mufannida, yang melenyapkan akal. Au mautan, atau kematian mujhiza, yang cepat. Awid dajjal, atau menunggu dajjal. Fasyarru ghaibin, maka dia adalah terburuk dari perkara yang gaib, yuntadhar, yang ditunggu oleh manusia. Awis sa'ah, atau menunggu kiamat. Wasa'atu adha, dan kiamat itu lebih dahsyat atau lebih ngeri. Wa amaru, dan lebih pahit. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini hasan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menghasung kita untuk bersegera dalam melakukan amal-amal soleh. Kenapa? Karena sekarang kita sehat, mampu melakukan amal soleh. Sekarang kita punya harta, mampu untuk infak. Nanti suatu saat, kalau sudah tidak sehat lagi, tidak bisa beramal. Suatu saat, kalau Allah sudah cabut kekayaan kita, Allah tarik harta dari kita, karena kita tidak ngerti. Allah menitipkan harta ini sampai kapan kita nggak ngerti. Banyak orang ya dititipi harta oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian tiba-tiba hartanya ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala karena mungkin ada pencurian atau rumahnya terbakar dan sebagainya. Akhirnya hartanya ludes. Nah, itu berarti sudah ditarik titipannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang harta manusia itu bukan milik manusia. Itu sebenarnya hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya berdasarkan ayat dalam surat Al-Hadid. Mimma ja'alakum mustakhlafina fih. Allah menjadikan kalian sebagai pengganti-pengganti dalam harta kalian. Jadi harta itu dulunya dimiliki oleh orang lain, kemudian dipindahkan oleh Allah kepada kita. Berarti kita pengganti dari orang sebelumnya. Maka kata Ibnu Katsir, ini berarti harta hanya titipan, i'arah, ya, hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Kalau titipannya sudah selesai, nanti akan ditarik oleh Allah, digantikan atau dipindahkan kepada orang lain lagi. Kita mati, harta kita diwarisi oleh anak kita. Nah, berarti mereka yang menggantikan kita memiliki harta tersebut. Nah, maka ringkasnya hadis ini maksudnya adalah jangan menunda-nunda dalam beramal kebaikan. Bisa melakukan amal kebaikan di pagi hari, jangan ditunda nanti sore. Karena belum tentu nanti sore kita bisa melakukan. Sekarang Anda punya duit banyak, Anda bisa sedekah, Anda bisa wakaf, dan sebagainya. Jangan menunda-nunda, karena kalau ditunda-tunda, kadang-kadang seseorang tiba-tiba faqron mungsia, tiba-tiba menjadi fakir. Fakir menyebabkan lupa. Lupa artinya karena susahnya dia ya dalam mencari kebutuhan-kebutuhannya, sehingga menyebabkan dia jadi mikirnya tidak sempurna, ya, mudah lupa, pikirannya karena kalang kabut ke sana kemari, susah dalam mencari nafkah, sehingga menyebabkan pikirannya tidak fokus dan menyebabkan mudah lupa. Dan ini sebagaimana kata Imam Syafi'i, beliau mengatakan, "Lau ihtajtu ila baslah ma fahimtul mas'alah." Andai saya itu butuh kepada satu bawang merah, tapi nggak punya duit untuk bawang merah, untuk beli bawang merah, tapi saya butuh, maka saya tidak akan bisa memahami satu masalah. Kenapa? Pikirannya pusing ke sana kemari, ya. Dia membutuhkan sesuatu dan tidak bisa mendapatkan apa yang dia butuhkan. Maka hadis ini semakna dengan kalam Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan, "Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun."
Dan dalam hal tersebut, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaklah berlomba-lomba orang-orang yang berlomba-lomba. Atau sebagaimana kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mengatakan, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum." Bergegaslah menuju kepada ampunan dari Allah. Maksudnya bergegaslah kepada amalan-amalan yang bisa memunculkan, bisa menghasilkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau tidak segera, kita khawatir akan kedatangan kematian yang bisa kapanpun juga datang kepada kita, karena kita semuanya tidak mengetahui kapan usia kita, kapan kita dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis berikutnya 579. Wa anhu radhiyallahu anhu qala, dan darinya yaitu Abu Hurairah, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktsiru, perbanyaklah, dzikra, mengingat, hadzimil ladzati, pemutus kelezatan. Yakni yang dimaksud oleh Nabi adalah al-mauta, kematian. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dia mengatakan hadis ini hasan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menyuruh kita untuk memperbanyak mengingat mati. Maka para ulama mengatakan disunnahkan mengingat mati. Dan disunnahkan untuk sering-sering menyebut kematian. Itu berarti apa? Aksiru, memperbanyak, mempersering menyebut atau mengingat kematian. Beliau mengatakan di sini hadzimil ladzat. Kematian adalah pemutus kelezatan. Karena kalau orang sudah mati, kelezatan apapun tidak terasa. Kita sekarang masih hidup ya, melihat sesuatu yang indah, merasa lezat mata kita, taladzul a'yun. Minum es yang manis, yang seger pada siang hari yang sedang panas, lezatnya bukan main. Tapi kalau sudah mati dikasih es lezat apapun tidak akan terasa sama sekali. Maka kematian itu sifatnya hadzim, memutus al-ladzat, kelezatan. Dan ini boleh juga dibaca hadim pakai dal. Kalau dibaca dengan dal, maka artinya adalah pelenyap, bukan pemutus, pelenyap. Maka ini dua bacaan yang sama-sama benar ya. Karena mati itu memang sifatnya melenyapkan kelezatan. Kelezatan sudah tidak terasa lagi. Tetapi memang riwayat yang lebih sahih adalah, atau bacaan yang lebih sahih adalah dengan titik, yaitu dibaca hadzim. Makanya di sini Imam Nawawi menulisnya dengan tulisan hadzim ya, karena itulah riwayat yang bacaan yang lebih sahih. Kemudian kata-kata ya'nil maut, ini perkataan perawi hadis. Perkataan Nabi sampai di sini, akfiru dzikra hadzimil ladzat, titik. Setelah itu dijelaskan oleh perawi hadis, yakni yang dimaksud oleh Nabi adalah al-mauta, kematian. Seperti ini perkataan perawi hadis disebutkan langsung setelah sabda Nabi SAW. Ini namanya adalah mudraj. Jadi kata-kata rawi dimasukkan di dalam sabda Nabi SAW, baik di tengah-tengahnya maupun setelahnya. Itu namanya apa? Mudraj. Tapi ketahuilah bahwa dalam sebagian riwayat itu kata-kata yakni tidak ada. Jadi kalimatnya aktsiru dzikra hadzimil ladzati al-mauta. Nah, kalau tidak ada kata-kata yakni, maka berarti al-mauta ini sabda Nabi. Nabi mengatakan aktsiru, perbanyaklah, dzikra hadzimil ladzati, mengingat pemutus kelezatan al-mauta, yaitu kematian. Bagaimana cara kita mengingat kematian? Terserah. Sebagian guru saya mengatakan ya boleh digambar misalnya bentuk pocongan di dekat tempat tidur kita. Nah, sehingga sebelum tidur kita lihat pocong, gambar pocong tadi, kita membayangkan nanti saya akan menjadi seperti itu. Atau seperti sebagian ulama salaf yang terlihat suatu saat itu nangis di kuburan. Nah, maka ada ulama salaf yang lain ketika melewati kuburan tadi bertanya, itu siapa nangis di kuburan itu? Nah, kemudian disebutkan itu adalah Fulan bin Fulan. Dia orang yang pengen melunakkan hatinya. Kalau hatinya merasa sudah keras, dia akan datang ke kuburan untuk ziarah kubur, mendoakan saudara-saudaranya yang sudah mati, sambil dia mengingat kematian, merasa bahwa dirinya nanti akan juga seperti orang-orang yang sudah dikubur ini. Nah, begitu mendengar seperti itu, akhirnya ulama yang kedua ini
Baik, kita lanjutkan satu hadis lagi, hadis 580. Wa an Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza dhahaba, apabila sudah lenyap, thuluthul lail, sepertiga malam. Qama, beliau bangkit, bangun. Faqala, lalu beliau mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai para manusia, Uzkurullah, zikirlah kepada Allah. Maksudnya bangun untuk salat tahajud, ya, untuk zikir kepada Allah. Ja'atir rajifah, pasti datang itu pengguncang. Tatba'uha, akan mengiringinya ar-radifah, pembonceng. Ja'al mautu, pasti datang itu kematian. Bima fihi, dengan seluruh isinya, yaitu mengerikan, perkara-perkara yang mengerikan di dalam kematian. Ja'al mautu, pasti datang kematian. Bima fihi, dengan seluruh apa yang ada padanya. Qultu, saya berkata, ya Rasulullah, inni ukthirus salata alaik. Sesungguhnya saya memperbanyak salawat kepada engkau. Fakam aj'alu laka, maka berapa aku jadikan untuk anda min salati, dari doa saya. Qala, beliau mengatakan, masyita, terserah kamu. Qultu, saya bertanya, ar-rubu', seperempat. Qala, beliau menjawab, masyita, terserah kamu. Fa in zitta, kalau kamu tambahi, fahuwa khairul lak, maka itu lebih baik untuk kamu. Qultu, aku bertanya lagi, fan nisfu, bagaimana kalau setengahnya dari doa saya? Qala, beliau mengatakan, ma syi'ta, terserah kamu. Fa in zitta, kalau kamu tambahi, fahuwa khairul lak, maka itu lebih baik untuk kamu. Qultu, aku mengatakan lagi, fa thulutsain, bagaimana kalau 2/3? Qala, beliau mengatakan, ma syi'ta, terserah kamu. Fa in zitta, kalau kamu tambahi, fahuwa khairul lak, maka itu lebih baik untuk kamu. Qultu, aku mengatakan, aja'alu laka salati kullaha. Kalau begitu saya berikan untuk Anda doaku semuanya. Jadi saya hanya berdoa salawat saja, tidak ada doa lain. Qala, beliau mengatakan, idzan, kalau begitu tukfa, kamu akan dicukupi hammaka, dari kepentingan-kepentinganmu. Wa yughfaru laka, dan akan diampuni untukmu dzambuka, dosa-dosamu. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini hasan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Salah satu praktik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengingat kematian adalah beliau setiap malam apabila sudah terlewat sebagian dari waktu malam, maka beliau bangun untuk salat tahajud. Beliau tidak hanya tahajud sendirian, tapi beliau membangunkan sahabat-sahabatnya. Beliau akan berteriak keras, ya, wahai para manusia, zikirlah kepada Allah. Yang membangunkan istrinya, membangunkan anaknya, membangunkan ashabus sufah yang tidur di masjid. Pasti datang itu rajifah, pembonceng, pengguncang. Ini maksudnya adalah tiupan yang pertama dari malaikat Israfil yang menyebabkan kehancuran seluruh alam semesta. Demikian juga menyebabkan kematian seluruh makhluk bernyawa. Tatba'uha radifah, kemudian diiringi oleh pembonceng. Ini maksudnya adalah tiupan yang kedua, yaitu tiupan kebangkitan setelah kematian. Antara dua tiupan ini jaraknya adalah 40. Bisa jadi itu adalah 40 tahun. Kemudian Nabi mengatakan, ja'al maut, pasti datang kematian. Ya, artinya kita semuanya pasti mati. Maka sebelum datang kematian, mari kita beramal. Nah, amalan yang termasuk amalan yang penting adalah apa? Salat tahajud. Kenapa? Karena salat itu adalah amal terbaik. Sebagaimana sabda Nabi, khairu a'malikumus salat. Amal terbaik kalian salat. Kemudian salat dibagi dua, ada salat wajib, ada salat sunnah. Salat sunnah yang paling baik itu adalah salat tahajud. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, afdalus salati ba'dal maktubah salatul lail. Salat paling utama setelah salat fardu adalah salat malam. Nah, maka beliau menghasung para sahabatnya dan istrinya untuk bangun salat malam. Nah, dibangunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Ubay bin Ka'ab bertanya, ya Rasulullah, saya itu kalau malam-malam itu saya punya aktivitas berdoa. Kemudian sebagian doa saya ini isinya adalah selawat untuk Anda. Maka sebaiknya saya selawatnya kasih berapa persen dari doa. Ya, jadi misalnya doanya selama 1 jam. Nah, ini dari 1 jam ini selawatnya berapa menit? Maka Nabi jawab, ya terserah kamu lah. Dia bertanya, bagaimana kalau seperempat? Bagaimana kalau setengah? Bagaimana kalau sepertiga? 2/3? Akhirnya karena diberitahu oleh Nabi, semakin banyak semakin baik. Akhirnya dia mengatakan, ya sudahlah. Kalau begitu semua doa saya gunakan untuk selawatan. Ya. Jadi kalau misalnya biasanya doa selama 1 jam di dalam sholat tahajudnya, maka dia akan
menjadikan 1 jam ini isinya selawat dari awal sampai akhir. Maka Nabi katakan kalau betul itu kamu lakukan, maka semua kepentinganmu dicukupi Allah dan dosa-dosamu diampuni Allah. Nah, ini salah satu manfaat dari memperbanyak sholawat. Karena itu, sholawat adalah termasuk zikir yang sangat utama dan sangat bagus untuk kita baca pada waktu-waktu tahajud. Kita biasanya sholat 2 rakaat, kemudian istirahat. Nah, istirahat itu dibaca sholawat. Kemudian sholat 2 rakaat lagi istirahat. Boleh baca sholawat lagi. Boleh juga baca tahlil, boleh juga baca takbir, boleh juga baca tasbih. Kalau pengen tidak bosan ya diganti-ganti begitu ya. 2 rakaat kemudian tahlil, 2 rakaat kemudian tahmid, kemudian 2 rakaat kemudian ya 100 kali salawat, 2 rakaat lagi kemudian 100 kali hauqalah. Boleh juga sebagaimana siapa tadi Ubay bin Ka'ab ya. Totalnya semuanya untuk salawat, 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 salawat. Jadi semalam itu dia penuh salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang fadilah salawat sangat besar sekali, maka salawat ini perlu untuk kita sering-sering membacanya. Terakhir sebagai penutup, dalam hadis ini disebutkan kalau sudah lenyap sepertiga malam. Tapi saya temukan di dalam kitab sumbernya, yaitu kitab Sunan Turmudi, ternyata bukan sepertiga malam, tetapi thulutha al-lail, ya, 2/3 malam. Dan ini lebih masuk akal, ya. Karena sepertiga malam berarti baru 3 jam. 1 malam kan sekitar 9 jam kan ya. Atau 10 jam kalau dihitung dari maghrib ya 10 jam. Kalau dihitung dari isya berarti 9 jam. Nah, maka kalau baru 3 jam, ini Nabi belum waktunya bangun ini. Ya. Ini bangun adalah kalau sudah lewat 2/3 malam. Dari jam 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. Nah, jam 1 beliau bangun, membangunkan para sahabat-sahabatnya. Ini jauh berbeda dengan kondisi kita ya. Kita bangun jam berapa? Jam 4, setengah 4 ya, Masya Allah. Nah, karena itu minimal lah. Kalau bisa ya 1 jam sebelum adzan subuh, itu minimalnya. Sekarang adzan subuh jam 4, maka kita jam 3 bangun dalam rangka untuk amal ibadah. Karena kita tidak ngerti kapan usia kita, kapan kita dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam bisawab, inilah yang dapat disampaikan. Benarnya dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Walhamdulillahi rabbil alamin.